Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sedang apa kita? Bersenang-senang. Mohon maaf untuk kawan-kawan yang di Terwaru, saya buat giliran dulu di teman-teman yang di desa. Siapa kita? Pemuda Desa Pusuk Lestari. Siapa kita? Pemuda Desa Pusuk Lestari. Pemuda Desa Pusuk Lestari. Siap membangun desa. Di sini, Bu, mohon izin. Di sini saya akan mempresentasikan potensi yang ada di Desa Pusuk Lestari dari alam, budaya, dan buatan. Dari alam di sini kita mempunyai 2, 4, 7 item potensi. Yang pertama itu air terjun yang berada di 2 tempat. Ini air terjun musiman, Bu. Kalau musim hujan baru ada. Yang kedua hutan gaharu. Yang ketiga camping ground berada di beberapa titik. Forest trekking, monkey forest, goa walet, dan agrowisata kebun durian dan gula aren. Ini agrowisata ini kita namakan agrowisata Pulau Gamang. Tepatnya di Dusun Kedong Bawah, yang goa waletnya itu di Dusun Batu Penyu namanya. Monkey forest di Dusun Pusuk. Forest trekking ini di semua dusun. Camping ground ini ada di 3 dusun. Hutan gaharu ada di Dusun Pusuk, dan air terjun ini ada di 2 dusun. Itu untuk potensi alam kami. Selanjutnya budaya. Kita mempunyai 5 budaya, yakni nyadet. Kenapa nyadet kita masukkan ke budaya? Karena ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh para petani nyadet agar air niranya itu, air tuak manisnya itu bisa lebih banyak. Ada tradisi-tradisi yang dilakukan, ritual-ritual. Yang kedua, menda api. Menda api ini adalah ritual untuk memberikan nama pada bayi yang baru lahir, Bu. Itu menda api. Menda api. Bahasa kita itu menda api. Ya, terus bahasa kita itu menda api. Yang ketiga itu mesila. Mesila ini adalah tradisi atau budaya yang biasanya dilakukan oleh masyarakat itu kalau ada acara keagamaan, untuk mengundangnya itu menggunakan tradisi. Yang keempat, budaya nunggu durian. Kenapa kami masukkan ke budaya? Karena hampir semua masyarakat Desa Pusuk Lestari kalau udah musim durian, mereka sampai nginep di kebun durian itu, membuat rumah kecil menunggu durian jatuh. Karena durian yang ada di Desa Pusuk Lestari itu jatuh caranya, bukan dipetik. Yang terakhir itu selakaran. Ya, ini selakaran ini ritual keagamaan kalau ada masyarakat yang mau umroh atau haji. Itu budaya yang bisa kami angkat untuk sementara waktu. Selanjutnya buatan, downhill track, sepeda gunung, dan sport selfie. Itu yang buatan. Jadi semua potensi ini kalau ada yang belum masuk tapi kita belum diskusikan. Ada yang belum masuk, yang belum kita diskusikan karena ada penambahan dari Pak Kades. Ini dari camping ground jalur Senggigi forest trekking ya. Oh ya, sudah ditulis forest trekking Senggigi Pusuk. Monitor dari grup. Itu potensi yang kami miliki. Kita ke distribution of time ya, itu bahasa Inggrisnya. Di sini kami sudah berdiskusi semalam sampai pukul 1 pukul setengah 2 malam diskusi, karena saking semangatnya teman-teman pemuda Desa Pusuk Lestari. Jadi kita diskusi semalam. Wajar kalau kami ngantuk pagi ini, Bu. Sampai digandel mata. Untuk kita punya poin sampai nomor 21. Deskripsinya teman-teman bisa lihat deskripsinya. Yang pertama itu penjemputan dari airport ke Pusuk Lestari itu memakan waktu sekitar 90 menit. Itu mulai dari pukul 8 sampai
9.30. Ini yang dari bandaranya ke Pusuk, bukan Pusuk ke bandara ya. Jadi kalau itu nanti kondisional. Terus selanjutnya sampai di Pusuk check-in homestay selama 15 menit dan briefing. Jadinya 30 menit memakan waktu. Selanjutnya menuju ke lokasi nyadet 120 menit plus istirahat itu 2 jam lah, dari pukul 10 sampai pukul 12. Istirahat makan siang selama 90 menit, ya akan bincang-bincang gitu ya, sekitar 1,5 jam lah, sambil ngerokok 2 atau 3 batang, bukan satu bungkus gitu ya. Banyak orang, satu bungkus itu bukan satu orang. Oke, selanjutnya setelah menuju ke lokasi nyadet tadi, oh ya, ada kami tulis dan lain-lain. Nah, karena sembari waktu yang 2 jam itu setelah nyadet, nanti ada para pengunjung itu diajak untuk, ini kondisional opsional ya, untuk mengambil sayuran pakis, memetik pakis, memetik pakis dan lain-lain, karena sembari untuk mengisi waktu yang 2 jam. Selanjutnya setelah makan siang sambil isoma tadi, pembuatan jajanan tradisional yang kita namakan, kalau bahasa kita di Pusuk itu bantal, yang terbuat dari ketan. Ya, ketan, isinya itu ada pisang dan kacang. Bungkusnya itu pakai daun aren. Jadi itu pembuatan jajanan tradisional. Kita estimasi waktu selama 120 menit, ya ini 1 jam, dari jam 1:30 sampai jam 3:30 sore. Nah, setelah itu memotong bambu muda itu untuk menjadi sayuran. Rebung. Ya, rebung. Ya, rebung. Itu memakan waktu sekitar 90 menit. Jadi hari itu selesai, tamu itu melaksanakan touring hari yang pertama. Jadi sampai jam pukul 5, pukul 17. Nah, setelah dari pukul 17 itu kembali ke homestay, istirahat, nanti makan malam. Nah, nanti malamnya itu opsional atraksi-atraksi yang kita tunjukkan itu kondisional. Nah, hari yang kedua kita breakfast dan briefing lagi. Breakfast kita taruh waktunya, karena takutnya ada kendala dan lain hal. Breakfast dan briefing selama dari pukul 6 setelah bangun pagi sampai pukul 8 pagi. Nah, setelah itu langsung tur pembuatan cobek batu. Jadi di sana ada storytellingnya. Cobek itu terbuat dari apa? Karena di sana kita 2 pengrajin batu, salah satunya bapak saya, Bu. Jadi memakai bahan manual, pakai pahat manual, tidak memakai mesin. Jadi di sana ada storytellingnya. Kita makan waktu selama 60 menit. Setelah itu langsung ke feeding monkey. Kalau bahasa bahasa Sasaknya beng mangan godek, itu kan memberikan makan monyet gitu. Jadi itu feeding monkey selama 2 jam sembari storytellingnya monyet. Jelas jenisnya makaka ya ya. Feeding monkey selama 2 jam. Setelah dari pembuatan cobek itu sembari storytelling juga. Nah, terus setelah itu makan siang selama 60 menit. Nah, setelah makan siang, edukasi kebun kopi sembari storytelling juga, tadi pemandu selama 2 jam, karena berangkat ke lokasi kebun kopinya. Setelah ke lokasi kebun kopi, baru belajar bagaimana sangrai kopi, bagaimana membuat kopi yang nikmat dan lezat. Itu jadinya totalnya kita memakan waktu selama 4 jam di sana. Edukasi kebun kopi ke tempat masyarakat menyangrai kopi.
Jadi sampai pukul 17. Kembali lagi ke homestay, istirahat, makan malam, nah sampai bangun pagi. Bangun pagi begitu juga, ada breakfast dan briefing juga di hari yang ketiga. Setelah breakfast dan briefing, ada edukasi Trigona dan UMKM. Edukasi Trigona dan UMKM ini nanti ada bagaimana metode membuat madu Trigona itu, dan UMKM di sana UMKM keripik bongkol pisang dan badung kemarin ya. Talas. Ya, gadung. Nah, itu keripik gadung. Nah, kenapa di hari yang ketiga ini sampai siang? Karena takutnya nanti kembali ke airport nanti telat. Jadinya hanya edukasi Trigona dan UMKM di hari yang ketiga. Langsung kembali ke homestay untuk check out, makan siang, langsung diantar ke airport. Nah, itu untuk distribution of time kami. Mohon koreksinya atau lanjut Bu? Koreksi dulu atau lanjut? Oh, lanjut dulu, siap. Langsung kita ke tour itinerary. Apa ini bahasa? Nah, tadi sudah kami jelaskan sedikit di distribution of time-nya. Ini loh tour itinerary kami. Saya sedikit di hari pertama seperti saya jelaskan tadi, place-nya, tempatnya, airport, terus deskripsinya penyebutan pengunjung wisata, tempatnya di homestay di Dusun Batu Banyu. Ini homestay kami, terus check-in dan briefing, terus place-nya, tempat ngadepnya di sini ke dalam bawah ke restoran Pusuk untuk Soma, dan sampai kembali ke homestay di hari yang pertama. Di hari yang kedua seperti itu juga, setelah briefing, breakfast dan briefing, ke pembuatan cobek tradisional, feeding monkey, sekaligus storytellingnya di sana, makan siang di kedai puncak lagi di Pusuk Pas. Langsung untuk edukasi kebun kopinya di hutan Pusuk, di Dusun Pusuk tempatnya, langsung untuk menyaingi kopinya ke masyarakat. Kembali lagi ke homestay. Begitu juga di hari yang ketiga, langsung setelah briefing dan breakfast, langsung ke edukasi madu Trigona. Oh, itu dari sini. Nah, itu untuk tour itinerary kami. Nanti mohon ada kritik dan sarannya dari kawan-kawan semua. Kembali ke kalau saya singkat TMT ya Bu ya, trailer tour ya. Nah, di sini kami sudah diskusi tadi. Nah, ini komponen-komponen yang harus komponen biaya yang harus kita siapkan. Yang pertama, untuk sewa mobil selama 3 hari. Per harinya itu 300.000 kali 3 berarti 900.000. Sopir per harinya 100.000 kali 3 300.000. BBM begitu juga, per hari 100.000, selama 3 hari 300.000. Parkir kami akumulasikan menjadi 50.000. Terus ada tips untuk penyadap pohon aren 100.000. Tips petik sayur pakis itu 50.000. Biaya petik rebong itu 50.000. Tips UMKM bantal itu 50.000 plus menyicipi. Tips pengrajin cobek 100.000, dan feeding monkey di sini kami taruh di variable cost karena berpengaruh dengan jumlah pengunjung. Kalau fixed costnya itu tadi sampai pengrajin cobek itu memang tidak berpengaruh sama jumlah pengunjung. Nah, terus tips edukasi pengolahan kebun kopi 50.000 fixed cost. Tips petani madu Trigona dan UMKM itu fixed cost kami taruh di fixed cost sebesar 150.000. Ojek, kenapa kami taruh ojek? Karena di petani madu Trigona ini tepatnya di Dusun Gunung Atas namanya, dia berada di lereng gunung, ya, jadi harus butuh sepeda motor. Jadi itu kami taruh di variable cost karena berpengaruh pada jumlah pengunjung. 50.000 untuk per orangnya.
Request makan siang dan makan malam kami sepakat 25.000 per orang per sekali makan. Jadi kalau kita kalikan 9 menjadi 225.000 per orang. Jadi dan pemandu tur sebesar 600.000 itu di fixed cost. Jadi jumlah fixed cost kami 2.700.000, totalnya variable costnya 325.000 rupiah. Nah, kami masukkan ke rumus untuk karena tadi teman-teman juga di sini ada 2.700 bagi 4 kali tambah 325 jadi sejumlah 1 juta. Untuk marginnya kami mengambil 18%, berarti sebesar 180. Komisi untuk agent 118 kami ambil 10%. Nah kami round up-nya 2.000 sehingga bulat menjadi 1.300.000 untuk per orang. Ya, sekian presentasi dari Desa Pusuk Lestari. Mohon kritik dan sarannya. Baik, sebelum saya